Malam ini kita akan bahas bab as-targhib fi makarimil akhlak, hadis-hadis yang terkait dengan akhlak yang mulia. Nah, seperti yang saya sampaikan, akhlak ini perkara yang sangat besar dan penting dalam agama kita, hingga kata Nabi dalam hadis yang sahih, ma min syai'in asqalu fil mizan yaumal qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada perkara yang paling berat nilainya di timbangan Allah pada hari kiamat kecuali adalah akhlak yang mulia. Jadi ditimbang amal manusia, kata Nabi, yang paling berat di timbangan Allah nanti akhlak. Makanya ada seorang pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang sedang kehausan. Ya, dia kasihan ada anjing yang kehausan, dikasih minum, kata Allah, karena Nabi dia masuk surga. Ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak itu, hingga ke binatang sekalipun. Nah, banyak akhlak yang terpuji ini gitu ya, kita bahas satu-satu. Hadis dari Ibnu Mas'ud, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ila birri wa inna birra yahdi ila jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa ma yazalu rajulu yakzibu wa yataharra kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Kata Nabi, hendaklah kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan engkau kepada surga. Dan seorang tidak jujur kecuali dia akan terus menjaga kejujurannya sampai Allah tetapkan dia mati dalam keadaan siddiq, jujur. Dan jauhilah bohong, sesungguhnya bohong itu membawa kepada dosa besar, dan dosa besar mengantarkan engkau ke neraka. Dan seseorang tidak bohong kecuali dia akan terus memelihara bohongnya sampai Allah catatkan dia mati sebagai kadzab, pembohong. Nah, ini ringan seperti hadis ini, tapi masya Allah ya kalau kita amalkan. Jadi kata Nabi, mestilah semua kita berlaku jujur, siddiq, benar, ya, ucapannya benar, perbuatannya benar. Karena kejujuran itu pasti membawa pada kebaikan. Itu pasti, setiap kejujuran pasti membawa pada kebaikan, dan kebaikan mengantarkanmu ke surga. Ya. Dan seseorang kalau jujur, maka dia akan terus menjaga kejujurannya. Kata Nabi, dia akan dicatatkan mati sebagai orang jujur. Betul? Makanya Bapak Ibu, ya, kejujuran ini mahal Bapak Ibu ya. Makanya kalau baca nanti di surat At-Taubah ayat 119, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hiduplah bersama orang-orang jujur. Jadi bukan jujur, hiduplah bersama orang jujur. Nah, jadi pentingnya kita bersama orang jujur ini, ya kan? Keluarga jujur, anak jujur, suami jujur, istri jujur, tetangga jujur, ya, warga komplek jujur. Maka karena hidup bersama mereka, karena hidup bersama orang jujur itu banyak kebaikan. Itu makanya perintah Allah bukan jujur. Ya, Allah tak mengatakan jujurlah kamu, tidak, hiduplah bersama orang jujur. Kunu ma'as shadiqin. Itu perintah Allah begitu. Nah, karena nanti kita akan berkumpul dengan siapa kita di dunia ini. Ya, kullu mri'in ma'aman ahabbah, kata Nabi. Nanti
di akhirat akan berkumpul kembali bersama orang-orang yang bersama dia di dunia ini pula. Ya kalau dia bersama orang jujur, ya surga. Karena kejujuran tadi mengantarkan kepada surga. Nah, ini jujur ini mulai langka begitu ya. Bagi partai-partai politik, majalah kompani lain sudah terpilih lah itu, ya caleg begitu ya, siapa wali kota, gubernur sebatali kan, ya harus jujur gitu. Ya, kadang-kadang memang itulah agama, itulah intinya agama. Ya, jadi orang menangan kecewa itu, jujur. Ya, kalau mengatakan itu ya sudah, jangan diubah. Maka kemarin yang heboh tanya ke saya, Ustaz, ada Ustaz, dia janji akan jadi wali kota sampai selesai. Kalau tahu dia mencalon ke yang lain, kayak gitu toh. Ya itu integritas itu disebut jujur tadi. Ya kalau kita berjanji menunaikan tugas sampai sekian, ya tunaikan. Ya, apapun alasannya, tidak bisa berubah. Karena perintah Allah begitu, jujur. Hiduplah bersama orang jujur. Ya, karena kejujuran pasti membawa kepada kebaikan. Ya, makanya kalau yang mencalon, jadi ya kepala daerah, keluarganya, mengingatkan jujur apa yang diucapkan dulu, tolong dilaksanakan. Kalau makan gratis tuh kalau bagi bapak yang itu bernyanyi makan siang gratis ya. Makan siang gratis tuh kalau dipenuhi pak. Ya tapi tidak itu kan janji itu. Ya kan perintah Allah begitu, jujur. Nabi sebut begitu, jujur. Ya. Apa dah siapnya makan siang gratis di mana makan siang gratis. Tapi pacarnya lah yang penting tunaikan janji itu. Ini kan begitulah. Ya kalau tak ada berjanji, ya jujur, ya jujur. Ya. Itu begitulah perintah agama. Ya hendaklah kalian jujur. Karena kejujuran itu pasti membawa pada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Dan seseorang kalau jujur dan dia jaga jujurnya pasti dicatatkan matinya sebagai orang jujur begitu. Nabi begitu janjinya itu. Ya. Makanya ibu juga jujur. Kepada lagi berlanjut, kalau lapor ke Pak ditipatkan berlagi ya. Apa untuk dari saya juga bersuara itu baik. Sudah jujur ibu namun itu. Jadi kami lagi itu berlanjut berlaku. Kalau lagi ya apa tadi ulangkan. Karena ibu ya kalau di kantor kalau dah habis anggaran di kantor dikembalikan tak? Iya kembalikan. Kalau saya dipakai ke mana-mana itu. Kalau berlebih kembalikan. Jadi ibu-ibu kalau berlebih itu lapor gitu. Tak contoh gitu. Ya kita jujur kita ada ringan tapi di situ lagi jujur. Ya banyak ini bu, kadang-kadang itu lah di kantor pak. Kadang-kadang waktu PNS sudah absen, sudah pinjam. Tuh, saya kalau boleh total, kopi, itu tidak jujur lah namanya. Awal absen, lah itu kayak di depan mobil, ada di kantor lah kan. Kecuali waktu di kelas 2, baru membuka soal di kantor. Buka soal nanti ke lapangan oleh soal. Dan itulah hal yang ringan dulu ya, tapi itu penting ya, kejujuran itu penting. Termasuk ibu, lampu merah itu, kalau bapak ibu merah tidak berhenti, itu udah jujur dulu. Itu kan khianat nama bapak, tidak jujur. Ya kan, bahkan mengambil hak orang nama bapak ada. Nah, memang itu ringan tapi itu akhlak nama itu. Sidik harus jujur. Ya. Kalau mereka mana sepakat? Kalau sepakat ini merah itu berarti kan? Sepakat tu. Awak dalam mudah tidak tapi kan jujur dalam mudah. Gitu. Jadi kejujuran itu penting. Pokoknya manusia yang paling celaka, neraka yang paling bawah itu orang curang. Wailul lil mutaffifin. Neraka bagi orang yang curang.
gosip Kang ya. Termasuk ya nama anak ini itu sebelum ini kita bawa ya. Dia curang nama dia curang. Jadi banyak ya orang menggali dan jujur timbangan itu. Ya, makanya kini banyak orang kalau membeli buah, orang bagaimana ke pasar buah, ke toko buahnya ya. Orang yakin itu agak jujur timbangannya. Kalau di pasar di aku atau timbang rumah ada cocok ya. Nah, kita jujur lah aja. Kejujuran itu mahal lebih. Makanya kata Nabi itu dari 1000 pedagang, nah itu 999 itu masuk neraka. Jadi apa soal kejujuran tadi? Makanya Nabi kalau berdagang, Nabi itu kalau berdagang itu tidak pernah memuji barang. Nabi itu kalau berdagang itu yang disebutkan Nabi itu cacat barangnya, bukan kelebihan barangnya. Ini ada barang saya jual segini, kekurangannya ini. Orang boleh berpikir, oh beli atau tidak. Bukan dipuji-puji, makanya memuji-muji barang itu tidak dibolehkan. Ya, memuji-muji barang dagang itu tidak boleh. Itu bahagia daripada kebohongan. Dan jujur benar. Yang jujur itu cacatnya disebutkan, bukan kelebihan. Yang jujur. Sebab orang akan curi kalau kawan rancangnya disampaikan, cacatnya tidak dicuri. Ya, makanya yang pedagang yang jujur itu dari 1000 satu itu yang masuk surga. Mahal kejujuran dia. Jadi HP itu banyak orang tak jujur. Apalagi orang banyak utang itu penutup banyak tuh. Telepon itu kan, ini di rumah kan, di luar kota kan, ini banyak orang penutup ini. Jujur ya. Nah, bohong jauhi, karena bohong itu pasti menghantarkan ke neraka. Dan manusia kalau berbohong, dia akan terus memelihara bohongnya, kata Nabi, sampai dia mati dituliskan sebagai pembohong. Karena ini orang kalau berbohong sekali, dia akan berbohong lagi menutupi bohong yang tadi. Saya, misalnya Pak telepon, Pak, kamu dipakai baru, paling barang, bohong satu. Itu lagi, nanti 2 hari mah. Bohong dulu. Ya siapa ini? Ya anak-anak pakai baik bohong. Itu bukan kisah minggu lain mau bohong. Ya kan? Ini asal tadi bohong itu percaya. Asal mulai bohong sekali, ke ujung bohong. Itu pasti itu. Makanya orang kalau berbohong sampai mati dia akan jadi pembohong. Ya kan? Dia akan berbohong. Coba kau orang bohong kau dah beli berkawan. Wala tutinil mukazibin, kata Allah. Jangan berkawan orang pembohong. Bohong kok indah. Bohong kok indah. Presiden kalau pembohong, menteri-menteri pembohong betul. Pasti itu Pak. Indah. Menteri kalau pembohong, dirjen-dirjen pembohong betul. Pindah. Itu suami pembohong, istri pasti pembohong betul. Ini mindah-mindah kami bohong kok. Ya, memang menutupi bohong itu. Itu makanya Allah larang jangan berkawin orang suku menutup. Ya, wala ini mukazili. Kalau begitu. Jadi orang kalau berbohong, dia akan mati sebagai pembohong. Kata Nabi begitu. Itu makanya di surah Asy-Syu'ara ayat 221, 222, kepada siapa setan turun? Al-Unabbi'ukum alaman tanazzalus syayatin. Tahu tak kalian kepada siapa setan turun? Kata Allah, tanazzalu ala kulli afakin asim. Setan itu turun kepada pembohong. Jadi yang diincar setan itu sampai mati itu pembohong. Karena setan dari ini dia berubah status. Kalau bertobat dia mati itu berubah status. Karena kalau sudah bohong, yahdi ila neraka pasti. Makanya pembohong ini selalu didatangi setan supaya dia tidak berubah status sebagai orang jujur. Karena kalau dia jujur, ya di dalam jannah, surga. Ya kan? Kalau bohong, pasti neraka. Itu makanya setan turun kepada pembohong, akan dikawal terus supaya dia tidak berubah status sebagai
pembohong. Ya. Nah, jadi itu pentingnya kejujuran ya. Jujur, dengan siapapun lah jujur. Ya, bohong itu tidak ada baiknya, pasti tidak ada baiknya. Sekecil apapun bohong. Memang ada bohong yang dibolehkan Nabi, 3 saja. Ya, 3 bohong yang dibolehkan Nabi dan tidak dikasih dosa, 3 saja. 1, ya bohong menyelamatkan nyawa orang dalam perang. Kalau ada tawuran, ada perang, lalu ada orang lari menyembunyikan dirinya, kita lihat dia tempat sembunyi itu, tidak boleh kasih tahu, mati dia. Boleh berbohong kalau menyelamatkan nyawa orang. 2, berbohong mendamaikan orang. Si A, si B itu cakap tidak belok, tapi kawan jawab kedua, datang si A menurut si B, bekor datang si B, jadi cerita dia si A tadi cakap gitu. Untuk mendamaikan dia boleh berbohong supaya berdamai. Yang ketiga, baru berbohongnya suami menyenangkan hati istri. Ya, suami berbohong kalau tujuannya membahagiakan hati istri, itu tidak berdosa. Tapi bukan membohongi istri, beda. Berbohong menyenangkan hati istri. Nah, contohnya, misalnya ibu masak ibu kan tak buat rasu, tak rasu, ambas, lah gampang dia pakai. Apa yang menurut itu tanya mulu tu, dalam apa? Kalau itu pertanyaan ibu dia jujur, ibu kalau dari dulu sampai kini tidak pernah berubah. Nah itu kan pasti saya ibu tu. Dia betul. Bila kamu dulu dari itu komandan itu kan betul. Tapi pahala betul itu kalau menyenangkan hati istri. Yang saya itu baju baru baru kita lapor baju baru. Kalau ibu bertanya pak jangan jujur, boleh jujur. Ya. Kalau bapak kata ibu, istirahat nasari. Itu kan betul. Tapi tidak betul. Ya, kalau menyenangkan hati istri. Gitu kan. Jadi itu tidak apa-apa dipuji ibu, setinggi langit dipuji ibu. Kesana nanti ibu dapat. Ya kan, walaupun jadi wadah betulnya tapi tidak apa-apa. Kalau tidak boleh itu, kalau tidak recap berkurang semua pada Ustaz. Oh iya, tapi uji dulu, belok mantap ya. Tapi ada seketik aku belok dulu. Aja langsung, jadi jujur yang paling pokok. Tapi jujur jangan menyakitkan. Jujur yang kepada pasangan itu kalau menyakitkan tak boleh. Boleh berbohong. Lain daripada tak boleh. Ya, harus jujur, gitu ya. Kadang ibu-ibu kadang untuk memicu anak cucu berutuh ya. Tujuannya memicu anak, mereka pasal nek kamar nek itu dihormati. Tujuan supaya itu anak kan cucu kan. Betul deh, bukan tu ringan ya, tapi itu betul bohong itu. Yalah, bohong. Kecil sekali nenek KPK pasal, cuman tidak bisa membuat adik lah ya. Mereka nenek pada saya kemudian caranya lah caranya membuat aja berutuh. Ya kan kita lakuin ya langsung. Sama nek, wah mati gitu lah. Mati tak mau apa ya? Tak boleh itu ibu ya. Iya. Jadi bohong itu tetap tak boleh. Ya. Sekecil apapun tak boleh. Yang tidur aja boleh. Menyelamatkan nyawa, mendamaikan orang, atau ya membahagiakan hati pasangan. Tapi lain itu tidak boleh bohong, harus jujur. Anak pasangan tidak boleh jujur lah, tidak boleh bohong lah. Itu pasangan saja. Hadis surah Juli imra'atahu, ya bohongnya seorang suami untuk menyenangkan hati istrinya. Itu sebut hadisnya begitu. Orang lain tak, orang lain. Kalau memang orang itu ya tak lama, aja kita lama.
Ya itu agak kurang mesti ekornya ya. Dia mantap tadi sih. Karena kawan kan hidup loh, jadi salah kalau mantap tuh tadi. Mantap. Jadi kalau aja salah dan sehat, jadi itu mantap tadi sih. Itu dia beragu gitu tuh. Jadi kalau ada kawan itu salah, mantap, ya kan? Itu tidak boleh itu. Itu makanya ada satu sifat yang dicela oleh Al-Quran itu namanya ya waddu law tudhinu fayudhinun, itu kata Allah di surah Al-Qalam itu. Menjadi itu tidak boleh. Artinya meminyak-minyak, jadi salah, kalau jadi salah. Tujuannya batu tak mantap tak bisa itu supaya sana kan mantap supaya ditraktir tadi dulu kan. Kalau tak kayaknya mantap tidak traktir gitu kan. Supaya traktir ke jalan tadi mantap tak lembur atau mantap. Itu tak boleh dia jujur atau betul jujur, harus jujur begitu. Nah, ini akhlak yang ya seringlah kita dengar, tak biasa lah kita nasihatin jujur ini. Tapi mempraktekkan jujur itu tidak semudah itu. Tak mudah kalau jujur dulu. Itu maka saya katakan waktu kantor-kantor misalnya. Ya kalau memang awaklah terdaftar absen masuk ya sudah di kantor dulu, ya kan? Kecuali waktu usaha dinas memang aku dan tempat apa. Tapi sebisa mungkin jangan mencurang ini ya, mutafifin namanya mencurang, ya kan? Ini memang masya Allah gitu ya, dimana kecurangan pun masih. Jadi boleh distrik lah, token boleh lah. Barang boleh token, salah krim, barang peknya. Yang lain banyak, kita curang namanya itu curang. Orang transaksi salah ribu kemana? Dan lagi ada salah ribu pak cebol. Apa? Curang sebenarnya, curang. Satu curang. Itulah makanya Nabi sebutkan 1000 pedagang itu 999 itu ke neraka. Iya itu. Itu kamu dari keluar itu curang banyak dunia. Aku ya wabani ibu, ya hampir tidak ada yang full yang kejujuran tidak ada. Kosong tidak ada. Yang paling ngatur itu listrik itu lah token dia. Ya. Itulah kebohongan yang sudah dipahami bersama ada kebohongan, tapi kita tidak bisa mengubah. Ya, apapun yang kita beli, ya, sama juga, ya paket data segala macam itu, kalau cuma ambil data segala macam itu kan, tentu sudah bapak dan dia dalam hati ini maksudnya. Nah, salah ada pak, ya, kebohongan apa, ketidakjujuran itu luar biasa pada di dunia ini. Ya, kecurangan dalam segala ini curang. Ya. Iya, awak ini jadi apa? Awak ini juga banyak di luar itu. Iya, awak berusaha semampu, semaksimal yang awak bisa. Kalau kita sudah tidak mampu, Allah tidak membebani jiwa kita. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita kecuali batas kita mampu berbuat. Ya, kalau memang kita hidup di negara, di masyarakat yang curang semua, ya apa boleh buat? Seperti Nabi Syuaib itu hidup di negeri yang masyarakatnya curang semua curang, tidak ada yang curang. Ya, tapi Nabi Syuaib tetap berusaha jujur sampai diolok-olok. Jujur model-model itu gara-gara sembahyang atau seperti itu. Memang begitu kan? Awak kalau jujur hidup di tanah orang curang, awak yang jujur itu dimusuhi. Jadi apa? Apa dikandung kalau jujur curang dimusuhi orang itu. Dimutasi kata, dinonjokkan lah, itu risiko jujur tuh. Risiko jujur pasti begitu. Kita dimusuhi karena di dunia itu banyak orang curang di bawah jujur. 1000 pedagang, 900 dan 2 curang. Tidak kami orang jujur. Ini kan ada lo kaedah begitu ya. Yo di tanah orang gilo, kalau waras awak gilo orang gilo. Orang gilo kalau awak waras awak gilo. Supaya juga gilo, 1 gilo awak. Maka awak waras itu. Maka itu tidak mudah untuk di tengah orang-orang yang seperti itu. Pasti awak dianggap aneh. Tapi begitulah keadaan kini itu, bahwa kejujuran itu memang barang langka. Ya, dari akhir dari pucuk sampai ke bawah. Rakyat kan juga begitu, pada jujur juga. Dikasih bantuan sapi, jadi bantuan pak. Sapi itu indah pada itu, sapi itu tadi.
Jadi patut berdiri dulu. Sapi jadi diolah ekor, tapi hasil ekor itu yang dia itu kalau kesenangan itu juga dulu. Tapi itu apa? Ada nggak sapi dia didirikan? Ada apa? Timbul dan hilang bersumber. Jadi kalau Bapak Ibu ya, kalau tapi pemimpin pembohong dan jujur, memang rakyat awak itu banyak. Karena pemimpin itu cerminan rakyat. Pemimpin jujur dari rakyat jujur, pemimpin pembohong rakyat pembohong, pemimpin curang rakyat curang, itu pasti dan tidak saya juga. Jadi ya Bapak Ibu berkeluh kesah, kalau mereka pemimpin awak itu banyak. Itu lagi pemimpin. Tapi paling tidak awak berusaha untuk sejujur mungkin, ya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya kan? Yang penting awak berusaha. Ya, bahwa ada hal-hal yang di luar kemampuan tidak apa-apa. Ya. Nah itu satu akhlak ya, jujur dan jangan bohong.